Jadi itu tadi ada suara dari Profesor Gayus ya, di mana beliau adalah mantan hakim, ya, dan beliau juga sudah melihat kasusnya Paula dan Baim ini, menyayangkan dan memberikan masukannya, yaitu pembacaan secara terbuka, tersiarkan secara umum tadi itu sudah ada bagian dari undang-undang lain yang dilanggar, yaitu undang-undang ITE. Beliau tidak mau mencampuri apapun keputusan yang sudah dibuat oleh hakim, tetapi beliau memberitahukan bahwa dengan menyebarluaskan secara terbuka itu sudah ada hukum lain yang dilanggar, yaitu undang-undang ITE. Gitu loh. Ya. Itu jelas. Jadi untuk Paula membuat keputusan maju untuk berbicara di podcast membela dirinya dan melaporkan itu sudah bagus sekali. Juga ada dari Bang Hotman Paris. Dan ini yang aku nonton tadi pagi juga ya, subuh-subuh tadi. Ini juga sangat bagus sekali dari Bang Hotman Paris menanggapi apakah yang disebut durhaka ini bisa dijadikan satu alasan penyebab dari perpisahan. Dan Bang Hotman ini ternyata juga satu rasa ya dengan Profesor Mesraini yang tadi ada di acara TV One juga yang hadir sebagai narasumber. Jadi kalau dari Profesor Mesraini, seorang profesor besar ya dari UIN kalau nggak salah, beliau juga menyatakan bahwa yang namanya nusus itu atau istri durhaka bisa disebut nusus, tapi bukan berarti yang dituduhkan yaitu perzetan atau ada hubungan suami istri. Tidak sama sekali, bukan itu. Makanya kenapa nih kita menghebohkan nih ya putusan hakim yang udah dibacakan secara terbuka, udah gitu digiring lagi seolah-olah seperti ada perzetan gitu. Padahal tidak ada perzetan sama sekali, tidak terbukti loh sayang. Tidak terbukti sama sekali. So ini kata-kata Bang Hotman, aku juga catat ya buat kita semua ya. Simpan ini. Mamski dukung sebagai sesama perempuan ya, sebagai sesama istri untuk Paula Verhoeven, jangan takut. Jangan pernah takut. Karena apa? Kamu melakukan perjuangan ini merupakan perjuangannya wanita, perjuangannya perempuan, perjuangannya ibu, perjuangannya istri-istri. Jadi Mamski, mungkin aku Emma Waroka ya, nggak kenal Paula Verhoeven, nggak kenal Baim Wong. Tetapi aku sebagai seorang perempuan, seorang istri, bukan seorang ibu ya, aku belum ada anak. Tetapi aku bisa merasakan gitu loh bagaimana aku adalah seorang anak gitu. Kalau ibu aku diperlakukan seperti itu. Aku bisa merasa, biarpun aku bukan seorang ibu, tapi aku juga adalah seorang anak yang bisa merasakan bagaimana kalau ibu aku diperlakukan seperti itu. Ya. Nggak capek kah tiap hari komentari orang, oh ini komentar bukan komentar sekedar gosip busuk ya. Ini adalah pelajaran buat banyak orang. Kalau Anda tidak suka boleh silakan keluar. Karena saya tidak membuat konten saya di TikTok bercapek-capek untuk melihat, mempelajari kasus demi kasus hanya untuk meladeni buzzer atau meladeni orang-orang yang tidak respect. Yang nggak respect, yang nggak merasa ini penting, silakan keluar dari room saya. Karena saya sangat tidak peduli dan tidak mau tahu dengan orang-orang yang juga nggak peduli dengan apapun konten yang saya buat di TikTok. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu tidak suka, tidak merasa cocok, silakan keluar. Banyak konten kreator lainnya, nggak usah masuk di room saya. Oke? Ya, seperti itu. Jadi untuk Paula itu saya menyatakan di sini, saya lihat, saya pelajari, dan saya akan berkomentar untuk hal-hal viral yang menarik perhatian saya. Gitu ya, terutama untuk masalah ini, masalah perempuan. Saya nggak cuma sekedar
apa namanya, berkata-kata tanpa aksi gitu. Saya berkata-kata dengan aksi. Gitu. Saya berkata-kata dengan aksi. Kenapa Omri? Jangan marah-marah. Cara saya ngomong saya kayak gini, kamu bisa terima syukur, nggak bisa terima keluar aja. Bener deh. Kalau yang nggak bisa terima cara saya bicara, cara saya apa namanya mengekspresikan perasaan saya, silakan keluar aja. Betul deh. Karena gini loh ya, pilihan itu di tangan kalian. Kalau kalian suka dengan hostnya, stay. Kalau nggak suka, cabut. Ngapain capek-capek typing? Untuk apa coba? Mendingan keluar aja. Begitu lihat, oh ini nggak suka nih cara ngomongnya keras banget, keluar. Kalau memang suka, diem aja, dengerin. Iya, yang rese suruh keluar, karena berarti kan nggak cocok kita. Cara bicara saya keras memang dari dulu. Saya tegas orangnya. Apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang menurut saya ada suatu ketidakadilan. Pasti saya ngomongnya keras. Keluar aja kalau memang nggak suka, ya. Gitu. Cabut aja, ngapain lu ini, apa kok komen-komen? Untuk apa? Banyak typing. Nggak perlu, gitu loh. Ya kan? Blokir aja Mamski. Iya nih saya blokir aja. Maaf ya Omri ya, kamu saya blokir ya. Karena sepertinya hanya komen hanya untuk menanggapi cara bicara. Jangan emosi, jangan. Nggak ada isi itu kamu tanggepin begitu. Tanggepi itu apa yang menjadi argumennya. Gitu loh. Bukan cara bicara saya cara bicara tidak akan bisa kau rubah cara bicara saya. Keras, memang saya bicaranya lantang. Ya saya seperti ini, nggak suka keluar gitu aja. Ya, kalau mau kita saling apa namanya adu argumen boleh, tapi nggak usah ngurus cara saya bicara harus begini, jangan ini, nggak penting itu, nggak ada isi, nggak ada daging, ya. Setuju blokir, iya makanya bacot aja itu males banget saya. Sebentar, percuma orang-orang kayak gini nih, cuma bacot doang. Takutnya apa? Bukan dari pihaknya si Paulanya, gitu ya. Gitu. Emangnya ngaruh ya ngomentarin urusan orang? Jelas, Bang Hotman Paris itu setiap postingannya berharga. Dalam arti berharga bagaimana? Postingan Bang Hotman yang mengomentari semua kasus. Bang Hotman itu mengomentari semua kasus. Untuk yang punya power dalam sosial media itu ada pengaruhnya. Kalau nggak mungkin saya udah hampir 1 juta followers ya. Bukan cuma 1.000, bukan cuma 100.000, 1 juta. Di sini dan di Igoy sudah hampir 2 juta followers. Kenapa? Karena memang orang-orang yang follow saya pada akhirnya apa yang saya ucapkan, apa yang saya menjadikan perhatian buat Emma Waroka itu menjadi perbincangan kalian juga sampai dipakai di YT, diambil orang-orang, dihubungi oleh para wartawan. Kenapa? Mereka pengen tahu apa sih isi pikiran saya? Apa isi pikiran saya? Ya, itu ya Bunda Lia. Kalau memang nggak setuju, nggak suka, silakan keluar aja. Karena berarti mungkin kita tidak satu pikiran. Dan mungkin juga kamu berada di pihak yang saya merasa tidak adil. Ya kan? Tidak adil. Oke? Saya nggak merasa zong. Ya, tidak ada yang zong. Apa yang saya lakukan pasti ada manfaatnya. Dengerin ini dari Bang Hotman Paris. Ya, di acara FYP. Oke, Bang Abdul. Ya, akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat terkait kasus perceraian antara Baim dan juga Paula. Dan ini eksklusif di FYP. Love you too, Pinky Lady. Bang Hotman Paris. Oke, Bang Hotman maaf. Ini Bang Hotman Paris. Saya langsung pada poinnya aja ya, karena kita nggak mau lama-lama untuk menonton juga kan. Ini ada sekitar 15 menit. Kita langsung pada poinnya, oke? Ya, aku suka Kaiman netral meskipun pengacara si Baim sama Manikmir. Itu hanya subjeknya pengacara. Beliau di-hire oleh Nikita Mirzani dan di-hire oleh Baim Wong. Jadi nggak ada urusannya dengan pengacaranya siapa-siapa. Beliau adalah seorang pengacara yang di-hire atau diminta bantuannya, wajar. Nah, ini sekarang aku sedang melihat Bang Hotman Paris masukannya apa sih untuk istilah durhaka dan yang dituduhkan tidak terbukti, sebelum terbukti tapi sudah disiarkan secara masif, dan di mana itu menurut profesor tadi siapa Profesor Gayus itu adalah
ada suatu pelanggaran undang-undang yang lainnya yaitu ITE, penyebarluasan. Oke? Karena apa? Menyangkut nama baik seseorang, menyangkut juga nggak cuma nama baik seseorang, tapi ada keturunan dari beliau ya, Paula Verhoeven. Di mana ini anak-anak mesti dijaga kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya juga dalam kasus ini. Dan apa akibatnya dengan penyebarluasan secara masif pembacaan yang di dalamnya itu dapat, biarpun tidak tertulis ya, tapi semua orang tahu yang termohon itu siapa, pemohon itu siapa, semua orang tahu. Jadi bukan bilang alasan kan nggak ditulis nama, come on man, gitu. Nggak ditulis nama, come on man. Tetap aja semua tahu yang dimaksud itu siapa, ya, seperti itu. Oke, so ini dari Bang Hotman Paris. Ini dari Bang Hotman Paris. Acara tuh begini ya. Agama yaitu seorang hakim. Apa? Ya, tapi jadi gini, awalnya saya melihat video jubir pengadilan agama yaitu seorang hakim yang rasa keadilan saya terusik karena ada dua kata-kata di situ sebagai alasan cerai. Satu, ada pihak ketiga. Ya. Kedua, istri durhaka. Oke. Itu dalam undang-undang nggak ada. Oke. Dalam undang-undang hanya dikenal alasan cerai karena berzina. Berzina. Jadi bukan. Dengar ya. Dalam undang-undang tidak ada. Alasan itu tidak ada. Tidak termasuk. Nah, kedekatan, chatting-chatting itu bukan alasan cerai. Kalau makan bisa lagi makan berdua. Makan pun nggak bisa. Oke. Ya, Berpegangan tangan itu nggak bisa juga. Oke, bisa. Kalau paling-paling harusnya ditulis alasannya pertengkaran terus-menerus. Betul. Akibat misalnya kedekatan. Oke. Kalau indikasi kata hakim itu kan seolah-olah terjadi perzinahan. Ya, ya. Nah, definisi dan batasan perselingkuhan itu sebetulnya apa? Dalam undang perselingkuhan ada dua artinya. Di mata hukum hanya ada istilah berzina. Oke. Dalam sehari-hari ada juga selingkuh hanya pacar-pacaran tapi tidak berzina. Tidak ada hubungan badan. Ya, tidak ada hubungan persetubuhan istilahnya. Ya. Dalam undang-undang hubungan zina itu pembuktiannya berat. Harus ada melihat atau mengakui, Saksi. ada saksi dan sebagainya. Saya tanya si Paula, dia bilang nggak ada. Inilah WA dari si Paula, ya. Mana sih? Nah, Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol. Jadi dia sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, dan posisi duduk berjauhan, dan pintu tidak terkunci. Itulah WA dari Paula ke saya. Oke. Saya mau jelaskan, saya bukan pengacaranya Paula ya. Dan saya tidak mau jadi pengacaranya. Tidak mau. Tidak mau. Saya hanya kasih Advice. pencerahan hukum sebagai pengacara senior. Saya spesialis perkara-perkara bisnis besar. Tapi kan logika hukum juga udah sangat tajam. Oke. Oh iya. Jadi dia bilang, dia kemudian kami teleponan. Si Paula cerita bahwa cowok itu memang tamu dari suami istri, tamu dari suami dan tamu dia. Tamu dari suaminya sendiri. Ini poin ya, poin. Sebentar guys. Masih ke toilet dulu, panggilan alam sebentar. Ini poin banget ya, poin. Tunggu. Kenapa Mamski mau membahas masalah-masalah kayak begini? Karena memang penting sekali ya teman-teman ya. Buat pembelajaran kita semua dan kenapa Mamski harus membahas masalah perceraian dengan hal seperti ini? Karena sudah pernah mengalami. Udah pernah mengalami. Jadi kalau aku dulu perceraiannya juga karena sebenarnya ada orang ketiga dari pihak mantan. Sudah punya bukti-bukti banyak, semuanya lengkap. Aku jadikan satu filing, udah ketemu sama orangnya juga, mengaku juga. Tetapi nggak ada foto, bukti foto.
yang mereka melakukan perbuatan itu gitu ya, perbuatan apa namanya suami istri atau video, padahal ada bukti bill hotel, bill makanan, room service, terus ada yang melihat juga, tapi ngelihat makan di tempat umum, di klub, jalan gitu, itu tidak bisa dijadikan bukti untuk yang namanya per-Z-an tadi. Nah, benar banget yang katanya Bang Hotman. Kalau yang namanya tidak ada bukti seperti itu, nggak bisa dibuat seperti seolah-olah sudah ada perbuatan tersebut dan dibacakan lagi. Nah, ini yang jadi perhatiannya aku ya. Kenapa? Karena hubungannya dengan nama baik dari seorang Paula, dan nama baik ini perlu sekali untuk kesehatan mental anak-anak beliau. Nama baik itu perlu sekali untuk kesehatan mental anak-anak beliau. Halo semuanya, gitu ya Say. Kita dengerin lagi Bang Hotman sebelum kita bahas sama-sama. Sudah diizinkan. Ya, jadi tamu keluarga. Apalagi seorang ibu. Oke. Tamu keluarga. Jadi bukan diam-diam dia kenal. Iya. Ya, jadi ada CCTV. Poin. Itulah yang dipakai di persidangan. Hanya ngobrol. Tidak seperti kita kemarin. Iya. Ada. Iya, udah. Ya, tidak ada. Apa ya? Udah ada. Jadi tidak ada, jauh dari bukti perjinahan, nggak ada sama sekali. Oke. Makanya saya terus rasa keadilan waktu hakim mengatakan istri durhaka dan ada pihak ketiga. Itu kan berarti kan maksudnya kan ada hubungan cinta dalam arti undang-undang kan? Iya. Satu lagi saya tanya lagi si Paula, memang ada chattingan cowok itu ke dia, apakah itu bercanda atau tidak? Dibocorkan oleh salah seorang asisten daripada Paula yang rada sakit hati sama Paula, ada kata-kata kangen. Oke. Ya. Hotman kirim kangen sama ribuan cewek sebulan. Apa itu perzinahan? Enggak kan? Apalagi lo, gue juga tahu tampang lo. Betul. Jadi dalam rumah tangganya itu, yang namanya si laki-laki yang Mamski pikir tadinya bukan teman atau nggak kenal gitu ya, orang luar banget gitu. Ternyata bukan orang luar banget. Ternyata teman sendiri yang udah kayak keluarga, bahkan diizinin nginep sama sang suami. Makanya ini aku tuh heran banget. Kalau emang pola rumah tangganya itu bebas ya, terus persahabatan antar suami dan istri itu bisa bersahabat dengan lawan jenis. Sang suami mungkin punya sahabat lawan jenis juga. Terus yang punya sahabat juga yang sama-sama laki-laki. Istrinya juga dari awal sudah boleh bahkan mengizinkan laki-laki buat nginep di rumah. Seharusnya itu tidak menjadi masalah ke depannya. Karena dari awal udah punya sistem rumah tangga yang betul-betul open-minded gitu loh. Kok baru sekarang kayak dipermasalahkan, itu yang Mamski bingung sebenarnya. Kenapa sih? Ya, ada permasalahan yang ke belakangnya itu seperti seolah-olah kayak rumah tangganya tuh di awal, sistem rumah tangganya adalah ya rumah tangga yang super duper mungkin alim banget. Jadi antara laki-laki dan perempuan tuh harus ada batasan gitu. Harus ada nggak boleh ada laki-laki masuk ke rumah ya, kayak sama kayak keluarga Mamski. Nggak ada Mas Bagus izinin laki-laki masuk ke rumah tanpa sepengetahuan Mas Bagus atau Mamski ngundang, itu nggak bisa, nggak ada, itu nggak ada cerita. Kecuali mungkin tukang, itu pun udah harus janjian, dan biasanya pokoknya untuk lawan jenis pasti yang maju tuh Mas Bagus. Yang maju, misalnya ketemu tukang, ada servis atau apa, itu pasti Mas Bagus yang maju. Seperti itu. Itu di keluarga kita, di rumah tangga Mamski. Jadi kalau seandainya ada tiba-tiba aku masukin cowok duduk di sini atau di kamar, apalagi di kamar tamu gitu ya, ya udah pasti ada sesuatu itu. Karena jelas di awal memang peraturannya nggak boleh, nggak bisa. Begitu juga untuk Mas Bagus, nggak ada dia cipika-cipiki atau dia masukin juga perempuannya sih, nggak ada, nggak bisa begitu. Harus kita tahu dan
ada alasan gitu yang memang yang pasti gitu loh guys. Nah makanya ini dalam keluarganya si Paula sudah sekian lama punya sahabat cowok, suka juga nginep di situ, dibolehin berbulan-bulan lagi kan, katanya kan berbulan-bulan. Terus tiba-tiba dibilang bukan murim lah, ngapain ngobrol, itu kayak aneh. Suatu hal yang udah biasa tiba-tiba jadi nggak biasa, ya itu aneh. Itu saya nggak tahu kenapa diajak tinggal, ya tanya sendiri deh. Harus tanya. Itu harus tanya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada Bang Hotman. Kalian boleh dengerin ini dan kita sama-sama ngobrol ya, Say. Oke? Ini tentang status yang dibilang durhaka. Jadi kemana-mana kiri kanan ada duit. Nih. Gue nggak ngerti. Aku paling gaptek. Oh. Alasan perceraian adalah berzina. Nih, dengerin. Itu bukan perselingkuhan. Benar. Jadi gimana tadi? Balik lagi ke tadi Kangen. Ya itu. Kangen. Kalau ngomong kangen ke cewek itu, I miss you. Oh itu bukan perselingkuhan. Benar. Benar pula. Benar. Bahasa undang-undang udah jelas. Alasan perceraian adalah berzina. Ya, berzina. Di undang-undang hukum kita, alasan perceraian itu adalah berzina, ya. Itu. Masuk kamar nggak boleh berduaan. Kondisinya seperti apa? Dikuncikah? Nggak ada orang sama sekali kah? Atau emang di situ banyak orang mondar-mandir? Kamar itu udah jadi tempat umum? Kamar yang tadi Mamski bilang sudah biasa ditempati dan disinggahi banyak orang? Ada tempat untuk orang keluar masuk, ya naruh barang atau buat mainan anak. Apakah itu kamar juga anak-anak tempati, datangi dan selalu ada di situ? Apakah di kamar itu memang biasa orang duduk, ngobrol? Jadi memang tergantung itu kamar siapa dulu. Kalau kamar gue, nih kamar gue, kamar utama ini, itu privasi, private itu. Private itu nggak ada cerita, itu nggak ada siapapun yang boleh duduk di tempat tidur gue. Kamar utama. Karena apa? Kamar gue adalah private. Gak akan ada orang yang boleh pakai kamar mandi gue. Kasur gue. Kalau mau pakai yang di sini. Ada gue punya 3 toilet. Kamar utama, tamu, kamar belakang. Tapi kalau di rumah orang yang udah setiap hari dibuka kamarnya, mondar-mandir orang duduk, itu udah kamar udah fungsinya udah beda lagi, Say. Itu udah beda lagi. Tuh. Ya. Gue gak ada cerita. Mau siapapun gak ada duduk di kamar gue. Di sono. Di kamar tamu kita nih. Nah ini boleh nih buat sholat. Anak-anak co-host gue. Yang live untuk jualan sama Mamski. Ngebantuin sholatnya di kamar tamu. Di kamar itu juga bisa orang mau ngapain duduk di situ. Gak masalah, itu ada karpet. Ada kasur, mau istirahat, monggo silakan. Mau jenengi kamar tamu kok. Itu.